Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyil Majid dari Prodi IAT. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Muhammad Imaroh terhadap pandangan Imaroh terhadap hermeneutika Barat. Yang pertama, saya akan membacakan profilnya, yaitu Muhammad Imaroh sering dikenal dengan sebutan Imaroh, yaitu pemikir Islam yang berlian, dilahirkan di tahun 1931 Masehi di desa Sarwah, Qolain, Provinsi Kafir al-Sheikh, Mesir. Dalam kehidupannya, beliau termasuk orang yang sangat beruntung karena hidup di tengah-tengah yang amat mengerti dengan agama. Walau secara ekonomi ia masih tergolong keluarga yang sederhana berstatus petani. Tetapi semangat ilmu orang tuanya mengantarkan pemikirannya untuk terus berkonsentrasi akan pentingnya ilmu pengetahuan. Seperti itu. Dan semangat pun itu berlanjut sampai ia memasuki jenjang pendidikan tinggi. Sebagaimana tradisi ulama Islam, Muhammad Imaroh telah mampu menghafal Al-Quran melalui kutab semasa pendidikannya di sekolah dasar. Pada 1945 ia masuk sekolah menengah Ma'had Dasuki Al-Dini yang berada di bawah Al-Azhar. Kemudian pada 1949 dia masuk sekolah Tsanawiyah setara SMA di Ma'had Tanta Al-Hamadi. Juga menjadi Andrebu Al-Azhar pada keluar pada 1954. Terus metode takwil dalam Fakultas Keislaman, yaitu yang pertama takwil dalam Quran, yakni takwil berarti penafsiran dengan mendapatkan esensi, hakikat, inti dan rujukan serta berbagai hasil. Metode analisa Islam membedakan antara mutlak sifat yang nisbi, seperti itu. Yang mutlak adalah zat Tuhan, sedangkan manusia bersifat digolongkan nisbi. Terus yang kedua ialah takwil dalam hadis. Yang lanjut yang ketiga, takwil secara etimologitatif. Yang keempat, takwil secara terminologitatif. Nah, terus pembahasan yang terakhir ialah penyimpangan bid'ah hermeneutik dalam studi Islam modern. Jadi kita tahu bahwa media hermeneutik Barat yang sekuler tumbuh subur sejak masa pencerahan Eropa abad ke-18 Masehi. Bagaimana hermeneutik itu berusaha untuk memanusiakan agama, menggantikan manusia menempati posisi Tuhan, dan menggantikan pembaca menempati posisi wahyu, seakan-akan manusialah yang menciptakan wahyu. Itu. Sebagian hermeneutik berupaya keras mengucilkan nilai spiritual, akhlak serta hukum-hukum agama dari sumbernya Tuhan, bahkan sampai batas wacana kemungkaran. Sungguh Allah telah mati, sehingga dengan demikian hermeneutik telah memposisikan agama buatan manusia menempati agama yang diturunkan Tuhan, sehingga menjadikan manusia tanpa nilai-nilai ketuhanan, dan bukanlah manusia yang memiliki nilai-nilai ketuhanan Allah hembuskan dari ruhnya. Takwil hermeneutik sekuler atau hermeneutik Barat ini telah menyusupkan kerancuan ke dalam takwil gnostik mistik pada teks-teks agama, serta menyamaratakan semua teks sehingga tidak ada bedanya antara teks mutawatir dengan ghairu mutawatir, teks muhkam dengan teks mutasyabih, antara teks wahyu dengan teks non wahyu. Takwil hermeneutik sekuler ini cenderung bergerak menuju kebalikan dari takwil Islami yang berorientasi batiniah. Maka takwil batin mengklaim bahwa ia menggiring teks dari jasadnya ke ruhnya, sementara hermeneutik positivistik sekuler menggiring teks dan ruhnya ke jasadnya, atau dengan istilah ekstrim menggiring agama dari nilai-nilai ketuhanan menuju nilai-nilai kealaman. Dari dunia metafisika ke dunia fisika, dari wahyu menuju akal rasio, eksperimen panca indah. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.